dahsyat kami. Terangilah kami. Wajibkanlah dirimu lebih banyak pada dahsyat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudari, mari kita baca judulnya sama-sama, saudari. Kesehatian. Amin. Saudari, ya kita kembali lagi kepada kitab Kisah Para Rasul, di mana kitab ini seperti tidak ada penutupnya, saudari. Dan kita hari ini, saudari, ya perlu menjadi kelanjutan daripada kitab Kisah Para Rasul. Dan kelanjutan ini, saudari, adalah Kristus yang korporat, yang adalah gerejanya, saudari. Oleh karena itu, saudari, kita mau menjadi orang yang perlu menjadi korporat Kristus, menjadi kelanjutan Kisah Para Rasul. Kita perlu berada dalam satu kondisi, yaitu di dalam kesehatian. Dan minggu ini, saudari, kita diberitahu untuk kita terus tetap memelihara kesehatian kita. Bagaimana saudari para rasul bisa melayani Tuhan, bisa menjadi perpanjangan tangan Kristus, adalah tatkala mereka bisa menjadi orang yang sehati. Dan kita hari ini dalam gerejanya, saudari, kita juga perlu belajar untuk memelihara kesehatian. Saya mengajak kita membaca beberapa ayat, saudara, lebih dulu Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka sama-sama bersehati jadi dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudari, Kisah Para Rasul. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saudari, berita minggu ini sangat mendorong kita, saudari, untuk kita tetap memelihara di dalam kesehatian kita. Karena melalui sehati, saudari, kita bisa bergerak ya di dalam Kisah Para Rasul sebagai korporat Kristus, sebagai kelanjutan di dalam Kisah Para Rasul, saudari. Dan karena itu kita perlu betul-betul hari ini bagaimana kita secara real berjuang bersama-sama melalui kesehatian kita. Yang melalui ayat tadi kita melihat bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul dari awal sampai keseluruhannya ada 3 substansi penting di dalamnya. Pertama ada doa. Saudari. Kedua ada Roh Kudus, dan juga ketiga ada firman. Saudari, ketiganya ini ya perlu kita sama-sama berjeri lelah di dalamnya. Karena melalui ketiganya ini, saudari, kita bisa sama-sama satu hati bergerak di dalam satu tujuan, satu ministry, saudari, satu pergerakan, bukan yang terpisah-pisah, tetapi kita sama-sama di dalam korporat, di dalam tubuh Kristus sebagai kelanjutan kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana, saudari, para rasul di sana bisa mendapatkan berkat yang Tuhan curahkan? Ada 3.000 orang diselamatkan di sana. Adalah tatkala mereka bisa satu hati berdoa di dalam Tuhan, saudari. Murid-murid satu hati berdoa di ruang atas, berdoa selama 10 hari. Saudari, mereka bisa sehati berdoa bukan 1-2 jam, saudari ya, tetapi selama 10 hari. Dan ketika mereka bisa sehati berdoa, saudari, barulah Tuhan bisa mencurahkan rohnya ke dalam murid-murid. Dan ketika Tuhan mencurahkan rohnya, saudari, ya murid-murid bisa memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudari, meskipun ya banyak penganiayaan yang terjadi di sana, tetapi tatkala mereka satu hati berdoa, mereka dipenuhi oleh roh itu, saudari. Tidak ada satu hal apapun yang bisa membuat mereka itu ya ketakutan. Bahkan mereka bisa memberitakan firman Tuhan dengan penuh keberanian. Amin. Saudari, ya, inilah hari ini yang perlu kita alami di dalam pengalaman kita dalam kehidupan gereja kita hari ini. Kita perlu satu hati di dalam doa, saudari. Lebih banyak berjerilah di dalam doa, dan membuat kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita juga perlu bisa memberitakan firman Tuhan dengan penuh keberanian. Saudari, oleh karena itu, saudari, ya, kita perlu menggarap firman Tuhan. Kita perlu menggarap firman Tuhan. Ya, kita perlu berjerilah di dalam doa. Dan kita juga perlu saudari rajin berurusan dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi kelanjutan yang korporat dari Kisah Para Rasul.
Namun saudari, ketika kita menghadapi, kita memelihara kesehatian ini, kita juga tak lepas dari yang namanya ada faktor yang menghambat kesehatian kita. Kita tahu ketika Allah bekerja, saudari, ada musuh Allah yang juga tidak tinggal diam. Dia ingin menggagalkan rencana Allah, ingin menghambat pekerjaan Tuhan, ingin memutuskan kelanjutan daripada kita bisa para rasul. Oleh karena itu kita juga perlu menjadi orang yang waspada dan juga berjaga-jaga. Saudari, kita perlu memperhatikan 4 hal ini, 4 faktor yang menjadi faktor perpecahan dan juga penghambat di dalam kesehatian. Kita baca sama-sama, saudari. Pertama ada keduniawian, kedua ada ambisi pribadi, peninggian diri, opini dan juga konsepsi. Saudari, kalau kita nggak hati-hati di dalam kesehatian, saudari, ini juga bisa terjadi di atas gerejanya. Kita melihat Tuhan begitu memberkati gerejanya. Kaum beriman bermula tatkala mereka sehati. Tetapi ketika mereka tidak sehati, saudari, terjadi juga kemerosotan di dalam gereja. Ada banyak ajaran yang masuk di dalam gereja. Bahkan, saudari, kaum beriman pada saat itu bisa muncul yang namanya bergolong-golongan, bukan? Ada yang menyebut dirinya golongan Apolos, ada yang menyebut dirinya golongan Petrus, golongan Yesus bahkan, saudari. Dan ini membuat kita bisa jatuh di dalam kemerosotan. Oleh karena itu, saudari, kita perlu memperhatikan keempat hal ini supaya kita tidak jatuh di dalam kejatuhan yang sama yang para rasul alami pada saat itu. Saudari, lalu apakah faktor-faktor ini, saudari? Saudari, faktor ini kita perlu tanggulangi di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah keduniawian, saudari. Melalui keduniawian, ini ketika kita melihat di Yohanes pasal 17, saudari, Tuhan menyadari bahwa murid-murid itu juga memiliki keduniawian karena mereka tinggal di dunia. Dan bahkan, saudari, unsur-unsur dunia juga masuk ke dalam murid-murid. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 Tuhan menyatakan kepada mereka, saudari, bahwa Tuhan bukan berasal dari dunia. Dan bagaimana kita bisa lepas dari dunia, saudari, tatkala kita bisa dikuduskan oleh firman, saudari. Kita perlu menjadi orang yang mengalami pengudusan melalui firman Tuhan. Saudari, melalui pengudusan ini, saudari, ini akan membawa kita terpisah dari yang namanya keduniawian. Dan kalau kita melihat, saudari, kalau kita hidup di dalam keduniawian, itu akan menimbulkan sumber-sumber perpecahan yang lain, saudari, yang adalah empat faktor perpecahan yang tadi itu, saudari. Lalu kita dikuduskan, saudari, artinya ketika kita datang kepada firman, kita datang kepada Allah Sang Kudus. Saudari, ketika kita berhadapan, kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan menyuplaikan unsur kekudusannya di dalam kita. Kita, saudari, perlu hari ini sebagai kaum berimannya perlu terbuka kepada Tuhan. Kita datang menerima suplai dari Tuhan yang kudus ini. Saudari, ketika Tuhan Sang Kudus ini masuk, saudari, unsur duniawi kita akan semakin tersingkirkan. Saudari, oleh karena itu sangat penting kita mengalami pengudusan ini. Semakin kita menguduskan di dalam firman, saudari, satu ayat sangat baik, saudari, mengatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita mau mengalami pengudusan ini, saudari, datanglah kepada firman Tuhan. Semakin kita doa baca firman, semakin kita makan firman Tuhan, semakin kita berjumpa dengan roh Tuhan yang ada di dalam firman, saudari, kekudusan Tuhan akan semakin disalurkan ke dalam diri kita. Dan duniawi kita, saudari, akan semakin tersingkirkan. Ini membawa kita bisa semakin esa di dalam Tuhan. Esa satu dengan yang lain di dalam anggota tubuh Kristus. Melalui kita datang pada firman, saudari, kita tidak lagi menjadi orang yang ambisi. Kita tidak lagi menjadi orang yang beropini. Kita menjadi orang yang tidak melalui konsepsi diri kita sendiri. Seringkali, saudari, dalam persekutuan kita, opini ini masih sering muncul, saudari. Konsepsi diri kita masih sering muncul di hadapan penghidupan gereja kita. Saudari, sungguh berkat kalau kita di dalam gereja, kita dalam persekutuan,
kita bisa mengatakan amin, saudara ya. Terhadap pengutusan, terhadap persekutuan gereja, kita belajar ya dan amin. Kita jangan beropini, saudara. Seringkali opini, saudara, tidak salah ketika kita memberikan pendapat, saudara ya, di dalam persekutuan. Tetapi ketika kita memaksakan pendapat kita di dalam persekutuan, itulah yang namanya menjadi opini kita. Kita memaksakan pendapat kita dan kita melalui konsepsi diri kita satu dengan yang lain tidak bisa saling cocok. Itulah mengapa di dalam kita kurang bisa sehati. Kita tidak bisa ada satu kesamaan di dalam Tuhan. Karena kita seringkali masih hidup di dalam opini kita. Kita hidup di dalam konsepsi diri kita. Saudari, oleh karena itu sangat penting ya kita melalui pengudusan di dalam firman ini. Semakin Tuhan menguduskan diri kita, Tuhan menyalurkan unsur kekudusannya, duniawi kita akan semakin tersingkirkan. Opini kita akan semakin ditundukkan, saudari. Dan kita bisa satu hati di dalam persekutuan, di dalam anggota tubuh Kristus. Lalu saudari, ya melalui firman kita juga perlu mengalami roh itu, saudari. Ya, melalui kita pertama belajar mengutak Tuhan setiap pagi hari. Kita menjamah Dia di dalam firman yang hidup. Lalu kita mengizinkan realitas ilahi ini diinfuskan ke dalam diri kita. Tuhan mengatakan perkataan Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Saudari, firman bukan semata-mata tulisan hitam di atas putih. Bukan cuma untuk konsepsi dari pengetahuan kita. Tetapi kita perlu lebih-lebih menggunakan organ yang tepat, saudari. Ketika kita berjumpa dengan firman, kita perlu menggunakan roh kita. Kita mau melihat, kita menggunakan mata kita. Kita mendengar, kita menggunakan telinga kita. Bagaimana kita bisa menjamah Tuhan di dalam firman, saudari, adalah tatkala kita menggunakan roh kita. Saudari, makin kita datang pada Tuhan, melatih roh kita juga akan semakin dikuduskan. Saudari, melalui pengudusan ini, saudari, ya, kita akan dibawa keluar dari yang namanya diri kita, ego kita, alamiah kita, dan kita dibawa masuk ke dalam kediaman Allah Tritunggal. Saudari, kenapa kita masih banyak opini? Kenapa kita masih banyak konsepsi diri kita? Karena kita masih sering hidup oleh ego kita. Kita masih hidup di dalam diri kita sendiri, alamiah kita. Dan ini adalah faktor penghambat, faktor pemecah belah di dalam kesehatian kita di dalam gereja, saudara. Kita mau menjadi orang yang sehati, kita perlu keluar dari ego kita. Kita masuk ke dalam satu ruang lingkup yang baru, masuk ke dalam ruang lingkup Allah Tritunggal, saudara. Kita perlu hari ini, saudara, ya, mematikan alamiah kita, ditundukkan di atas salib Tuhan. Kita masuk ke dalam satu ruang lingkup yang adalah diri Allah Tritunggal, saudari. Oleh karena itu, saudari, yang melalui pengudusan ini, ya kita juga perlu dibawa masuk ke dalam satu ruang lingkup yang baru, sehingga melaluinya kita satu hati, kita sama-sama bisa berdiri di dalam kesehatian, kita berdiri di dalam keesaan, dan kita bisa, saudari, menyingkirkan alamiah kita. Dan barulah kita bisa satu hati bagi pergerakan yang korporal. Kita bagi kelanjutan dari kitab Kisah Para Rasul. Oleh karena itu, saudari, mari kita baca sama-sama perkataan ini. Pentingnya doa. Amin. Sebenarnya nggak ada di PPT. Saya bacakan saja. Dengan menjamah firman dan mengizinkan roh, itu menjamah kita setiap hari, kita akan dikuduskan. Kita keluar dari kediaman lama kita masuk ke dalam kediaman baru Allah Tritunggal. Kita harus mengizinkan Kristus hidup di dalam kita, agar kita bisa menjadi satu dengan kaum saleh dimanapun kita berada. Karena itu, saudari, sangat penting bagaimana kita semakin dikuduskan oleh firman itu. Kita semakin dipenuhi oleh roh itu, saudari. Lalu juga, saudari, kita menikmati yang namanya pentingnya doa. Melalui berdoa kita dipenuhi oleh roh itu. Saudari, murid-murid mereka ketika satu hati berdoa di dalam ruang atas itu, saudari, mereka dipenuhi oleh Tuhan secara batiniah, secara esensial.
Lalu ketika mereka dipenuhi dari dalam, roh itu bisa meluas melalui roh kuasa yang ada Tuhan berikan kepada mereka, yang adalah roh ekonomika. Oleh karena itu, saudara, kita perlu melihat perkara doa ini sangat penting bagi kita, saudara. Melaluinya kita bisa dipenuhi di dalam roh, dan kita juga bisa dipenuhi dalam Tuhan secara roh kuasa. Saudari, kuasa ini sangat penting bagi kelanjutan kitab Kisah Para Rasul. Kenapa, saudari? Karena kita melihat, ya, doa ini adalah satu seperti peperangan yang rohani. Saudari, ada kalanya kenapa kok kita menjadi orang yang malas menginjil? Kenapa kok kita diaturkan penjengukan, kita diaturkan perawatan, kok seperti nggak ada kuasa untuk kita bisa melakukannya? Saudari, kita sama seperti ban kempes, saudari, ya. Kalau kita naik motor, kalau bannya kempes, rasanya berat, kan, saudari. Kita nggak ada tenaga untuk kita bisa melakukannya, untuk kita bisa melaju di dalam jalan Tuhan. Saudari, kenapa, saudari, kok kita bisa seringkali tidak ada tenaga di dalamnya? Saudari, ya, seringkali Tuhan menerangi kita bahwa kita kurang berdoa di dalam Tuhan. Saudari, semakin kita berdoa, saudari, ya, kita satu hati di dalam doa. Ya, kita sidang doa, saudari. Itulah kenapa kita perlu menghadirinya. Doa itu sangat penting bagi kita. Melalui kita berdoa, saudari, kita akan semakin diisi. Kita dipenuhi oleh roh itu. Kalau ban tadi, saudari, ban itu perlu diisi oleh angin. Nah, kita hari ini kita juga perlu satu hati di dalam doa. Mustikakanlah sidang-sidang doa kita, saudari. Amin. Semakin kita berdoa, Tuhan akan semakin mengisi diri kita. Kita akan semakin dipenuhi oleh roh itu. Dan semakin kita dipenuhi, saudari, kita akan mengalami kemenangan ini. Kita akan mengalami roh kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita bisa menginjil, ya, para murid-murid bisa dengan berani memberitakan firman Tuhan. Meskipun ada penganiayaan, meskipun ada penderitaan. Saudari, mungkin hari ini, saudari, tidak ada penganiayaan yang nyata bagi kita. Kita menginjil, mungkin kita belum pernah sampai diludahi. Tetapi, saudari, yang menjadi permasalahan kita, yang menjadi musuh kita, seringkali adalah kemalasan kita. Rasa malas kita yang menjadi seringkali penghambat untuk kita bekerja bagi Tuhan. Untuk kita bisa menginjil, untuk kita bisa menggembalakan domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu sangat penting, saudari, kita datang kepada Tuhan melalui kita berdoa. Kalau kita kurang berdoa, saudari, sangat mudah sekali kita dikalahkan dalam peperangan rohani. Saudari, oleh karena itu kita sama-sama, kita perlu berjeri lelah, saudari. Kita perlu bertekun, mari kita baca sama-sama. Bertekun di dalam doa, berjaga-jaga dengan ucapan syukur, dan berdoa tanpa putus. Saudari, inilah yang perlu kita kerjakan sebagai kaum beriman yang hari ini. Kita melihat, saudari, ya, doa itu kita menyadari diri kita itu tidak mampu. Karena itu kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita menyadari kita tidak mampu, hanya Allah yang mampu. Kita datang berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan memampukan kita. Kalau kita tidak berdoa, saudari, ya, kita tidak akan ada kekuatan. Kita kurang mempunyai kemampuan untuk kita bisa menjalani kelanjutan dari kita bisa para rasul. Saudari, kalau kita tidak berdoa di hadapan Tuhan, sungguh betapa diri kita adalah orang yang sombong. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tinggal di dalam opini kita, ego kita, alamiah kita, diri kita sendiri. Kita perlu berpindah, saudari, ya. Kita melalui berdoa, kita berpindah ke satu ruang lingkup yang baru. Allah Tritunggal yang memampukan diri kita. Karena itu, saudari, ya, mari kita sama-sama memustikakan waktu-waktu doa kita. Kita menyediakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan kita. Saya mengajak kita baca satu ayat sama-sama, saudari. 1 Samuel 12:23 ayat 1 Samuel 12 ayat 23a. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Saudari, kiranya melalui ayat ini sekali lagi mendorong kita, mengingatkan kita, menjadi peringatan bagi kita, saudari. Dikatakan berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu.
Saudara, kayaknya ayat ini ya menjadi satu ingatan bagi kita. Kalau kita berhenti berdoa, itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berhenti berdoa di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu saudari menyediakan waktu kita datang kepada Tuhan untuk kita berdoa. Ya, melaluinya ya kita bisa semakin dipenuhi oleh Tuhan, dan Tuhan bisa mencurahkan roh kuasanya ke dalam diri kita untuk kita bisa menjalani kelanjutan dari korporat dari Kristus itu. Saudari, puji Tuhan. Karena itu saudari, mari kita sama-sama di dalam pemulihannya kita perlu penuh dengan doa, kita penuh dengan roh, dan kita juga penuh dengan firman. Dengan demikian kita akan terpelihara di dalam kesehatian. Saudari, untuk kelanjutan korporat dari Kristus, dan juga kita sebagai kelanjutan dari kitab Kisah Para Rasul. Mari kita saudari respon firman ini, kita bisa berdoa singkat pribadi dengan Tuhan. Kita persembahkan waktu kita di hadapan Tuhan untuk kita lebih banyak berjadi lelah di dalam doa, firman, dan juga roh itu. Selanjutnya nanti kita melanjutkan bagi nikmat, kita berikan firman ya kenikmatan kita seminggu ini. Doa berkati.